Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dialah yang memberi rizki tanpa henti. Dialah yang kuasa atas seluruh alam semesta. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah, jadilah muttaqin sejati dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Hanya aturannya yang akan menjadikan manusia selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, hanya Islam yang memiliki aturan yang sempurna. Urusan pribadi baik makanan, minuman, pakaian dan akhlak diatur oleh Islam. Bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, Islam pun mengaturnya. Bagaimana mengatur urusan rakyat dalam sistem kenegaraan, Islam punya aturannya. Sungguh ini tidak dimiliki oleh agama lain di dunia ini. Maka ketika hari ini tanah warga Melayu Rempang yang ditempati turun-temurun akan diambil alih oleh negara atas nama investasi, Islam pun punya jawabannya. Benarkah warga Rempang tak punya hak atas lahan tempat tinggalnya seperti yang diklaim oleh pemerintah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beda dengan sistem hukum lahan di negeri ini. Syariat Islam melindungi harta masyarakat secara total, termasuk lahan. Islam mengatur skema kepemilikan lahan dengan adil. Warga bisa memiliki lahan melalui pemberian seperti hadiah atau hibah dan warisan. Islam juga membolehkan negara membagikan tanah kepada warga secara cuma-cuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya pernah memberikan tanah kepada beberapa orang dari Muzainah dan Juhainah. Beliau pun pernah memberikan satu lembah secara keseluruhan kepada Bilal bin Al-Haris Al-Mazani. Syariat Islam juga menetapkan bahwa warga bisa memiliki lahan dengan cara mengelola tanah mati, yakni lahan tak bertuan yang tidak ada pemiliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya ardan maitatan fahiya lahu wa laisa li'irkin zalimin haqqun." Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi penyerobot tanah yang zalim yang menyerobot tanah orang lain. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad. Beliau juga bersabda, "Man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun fahuwa lahu."
Siapa saja yang lebih dahulu sampai pada sebidang tanah, sementara belum ada seorang muslim pun yang mendahuluinya, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat At-Tabarani. Dengan demikian lahan yang tidak ada pemiliknya lalu dihidupkan oleh warga dengan cara ditanami misalnya, atau didirikan bangunan di atasnya, atau bahkan dengan sekedar dipagari, maka otomatis lahan itu menjadi miliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahata ha'itan 'alal ardi fahiya lahu." Siapa saja yang mendirikan pagar di atas tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat At-Tabarani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam memberikan kesempatan umatnya untuk menghidupkan tanah mati dan memilikinya. Namun syariat Islam juga mengingatkan para pemilik lahan agar tidak menelantarkan lahannya. Penelantaran lahan selama 3 tahun menyebabkan gugurnya hak kepemilikan atas lahan tersebut. Selanjutnya lahan itu bisa diambil paksa oleh negara dan diberikan kepada pihak yang sanggup mengelola lahan tersebut. Ketetapan ini berdasarkan ijma sahabat pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Imam Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj mencantumkan perkataan Khalifah Umar radhiyallahu an. Tidak ada hak bagi pematok lahan setelah 3 tahun ditelantarkan. Imam Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal meriwayatkan bahwa Khalifah Umar radhiyallahu an pernah mengambil kembali lahan milik Bilal bin Al-Haris Al-Mazani. Sebelumnya lahan tersebut merupakan pemberian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Khalifah Umar radhiyallahu an melihat lahan tersebut ditelantarkan, kemudian beliau memerintahkan agar Bilal bisa mengelolanya sesuai dengan kesanggupan yang ia bisa lakukan. Hukum yang jelas seperti ini akan memberikan keadilan bagi para pemilik lahan. Kepemilikan mereka yang telah puluhan tahun atas lahan tidak bisa dibatalkan atau diambil oleh siapa saja, bahkan oleh negara sekalipun, hanya karena tidak bersertifikat. Malah terbukti ketika sertifikat menjadi satu-satunya bukti keabsahan kepemilikan lahan, ini justru membuka terjadinya perampasan lahan. Semua tahu sertifikat bisa dipermainkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingatlah, perampasan lahan tanpa alasan syar'i adalah perbuatan ghasab dan zalim. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, termasuk dengan cara menyuap penguasa agar diberikan kesempatan merampas hak milik orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam minal amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Jangan pula kalian membawa urusan harta itu kepada para penguasa dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kalian tahu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat di atas secara tegas mengancam siapa saja yang ingin menguasai harta orang lain, termasuk lahan orang lain, dengan cara penyuapan terhadap penguasa. Suatu hal yang dipandang lumrah tentunya hari ini. Tidak jarang orang kaya termasuk pengusaha menyuap pejabat agar dapat menguasai lahan sekalipun dengan cara merampas lahan tersebut dari pihak orang lain. Perhatikan ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para perampas lahan. Man akhadha shibran minal ardi zulman fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Yang artinya, siapa saja yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan 7 bumi kepada dirinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Akhirnya sengketa lahan dan perampasan lahan tidak akan pernah tuntas selama tidak dikelola
dengan syariat Islam. Aturan hari ini akan terus mengancam pemilik lahan, terutama rakyat. Hanya syariat Islamlah yang bisa memberikan perlindungan secara keseluruhan dan juga adil terhadap seluruh umat manusia. Bergegaslah menuju kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Pasti di sana keberkahan akan melimpah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك والملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعد كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الفتنة والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.